Kita kembali di segmen akhir pemirsa. Kita awali dari fraksi Nasdem, di mana fraksi Nasdem DPRD Makassar memandang penjelasan PJ Wali Kota atas Ranperda LPJ APBD 2019 telah sesuai dengan hasil audit dan koreksi Badan Pemeriksa Keuangan. Karenanya fraksi Nasdem mengapresiasi upaya Pemkot dalam akuntabilitas penggunaan anggaran. Namun demikian, Nasdem menyarankan agar Pemkot segera membayarkan semua utang-utang dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Pemandangan umum fraksi Nasdem terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Makassar, yang terhormat pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar yang saya hormati, saudara sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, sekretaris dewan, inspektur, kepala badan, kepala dinas, kepala satuan polisi Pamong Praja, kepala bagian camat dan lurah, serta para direksi perusahaan daerah yang saya hormati. Para undangan, rekan-rekan pers, serta hadirin yang sama saya hormati. Pertama-tama mengajak hadirin yang terhormat untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi nikmat kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Apresiasi kami fraksi Nasdem kepada pemerintah Kota Makassar yang untuk kelima kalinya secara berturut-turut pemerintah Kota Makassar dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh BPKRI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang artinya laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kota Makassar telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ini adalah hasil kerja besar bersama yang stimulan dan kontinu. Harapannya ke depan prestasi ini tidak membuat kita bangga semata, tapi perlu terus meningkatkan kinerja, pelayanan, dan kerja serius kita kepada seluruh masyarakat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, serta hadirin dan undangan yang kami hormati. Setelah mencermati, mempelajari, dan membahas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang standar akuntansi pemerintahan. Apresiasi kami bahwa pertanggungjawaban ini merupakan salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang materinya juga telah disesuaikan dengan koreksi dan rekomendasi hasil audit BPKRI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 bukan sekedar evaluasi angka-angka, namun yang terpenting kemudian adalah substansi, output dan outcome dari program dan penggunaan anggaran yang manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan warga Kota Makassar. Beberapa hal yang menjadi catatan kami antara lain perlu segera dilakukan pembayaran dan pelunasan terhadap utang-utang belanja tahun anggaran 2019
terhadap semua kegiatan yang telah selesai dan telah diberikan evaluasi oleh BPK agar kredibilitas pemerintahan kota di mata rekanan bisa terjaga dengan baik. Kedua, pendapatan asli daerah tahun anggaran 2019 menggambarkan terjadinya penurunan kinerja oleh jajaran pemerintah Kota Makassar sekaligus menjadi bahan koreksi dan evaluasi untuk segera memperbaiki sehingga di tahun mendatang perolehan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2020 dapat kembali meningkat. Ketiga, postur anggaran belanja daerah pada tahun 2019 harus dipertahankan dengan perbandingan 70% belanja modal yang digunakan untuk menyediakan utilitas perkotaan bagi kepentingan publik atau public goods, antara lain berupa sarana dan prasarana jalanan, jembatan, dan saluran drainase, serta pembangunan rehabilitasi, gedung kantor, sekolah, puskesmas, dan pengadaan barang untuk kepentingan masyarakat, dibandingkan belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai 30%, merupakan pembiayaan atas pengadaan peralatan kantor, pembayaran jasa pihak ketiga, biaya sewa, dan biaya pemeliharaan serta pengadaan barang dan jasa lainnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta mendukung pelaksanaan tugas-tugas aparatur. Keempat, seluruh rekomendasi dari BPKRI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan evaluasi masukan Inspektorat Daerah agar menjadi perhatian penting dan utama dalam melakukan perbaikan-perbaikan yang tentunya diharapkan profesionalitas dan performance seluruh aparat pemerintah kita jauh lebih baik lagi. Yang kelima, seluruh rekomendasi dan kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan dan evaluasi yang nanti akan dibicarakan juru bicara Badan Anggaran merupakan hasil kajian buah pikiran pula dari seluruh anggota fraksi Nasdem yang ada di setiap komisi dan di Badan Anggaran. Oleh karena itu, wajib bagi pemerintah Kota Makassar untuk menjalankan seluruh rekomendasi tersebut nantinya, dan tentunya fraksi Nasdem yang merupakan pemenang pemilu di 2019 di Kota Makassar akan eksis dan terus melakukan evaluasi pengawasan yang ketat sekaligus memberikan teguran yang konstruktif. Melalui pandangan umum ini, fraksi Nasdem mengingatkan bahwa ke depan tantangan dan persoalan yang muncul dalam dinamika pembangunan kota kita ini akan semakin besar, karena kita akan diperhadapkan dengan masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Oleh karenanya sangat diperlukan untuk berkreativitas dalam menjalankan pemerintahan dan tetap terus menjaga konsistensi dan meningkatkan integritas moral dan integritas profesional aparat-aparat pemerintah Kota Makassar. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, mengakhiri pemandangan umum fraksi Nasdem ini, kami sekali lagi memberi apresiasi kerjasama dan saling pengertian yang baik yang telah ditunjukkan oleh pihak eksekutif selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara serta agama, terkhusus kepada masyarakat Kota Makassar yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca pendapat akhir, Ari Ashari Ilham SE. Sementara itu, pemirsa, fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, fraksi PKS meminta Pemkot atas penurunan nilai investasi pemerintah Kota Makassar. Selain itu, kelayakan BUMD yang dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap Pemkot Makassar, PKS meminta untuk dijelaskan secara rinci. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas penjelasan Wali Kota terhadap Ramperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati dan banggakan Saudara Bapak PJ Wali Kota Makassar, yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar,
Yang kami hormati Sekretariat Daerah, para asisten, staf ahli, sekretaris dewan, inspektur, kepala badan, kepala dinas, direksi perusahaan daerah, kepala kantor, kepala bagian, dan camat se-Kota Makassar. Dan yang kami banggakan rekan-rekan pers dan para undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbil atas segala kenikmatan yang senantiasa tercurahkan kepada kita sekalian. Hingga hari ini kita hadir mengikuti sidang paripurna pemandangan umum praksi atas penjelasan Wali Kota terkait rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, serta kepada orang-orang yang senantiasa meneladani kehidupan beliau. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami hormati, terhadap penjelasan Wali Kota terkait rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun 2019, maka kami menyampaikan beberapa hal, di antaranya: 1. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar 37.809.786 lebih dan terrealisasi sebesar 18.222 lebih, atau sebesar 48,20%. Dilihat dari persentase yang di bawah 50%, kontribusi yang diberikan oleh BUMD Kota Makassar tidak maksimal dan tidak optimal. Hal ini didukung dengan turunnya nilai investasi pada laporan keuangan per 31 Desember 2019 sebesar 67.849 sekian. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, terdapat beberapa BUMD yang sama sekali tidak memberikan kontribusi. Untuk itu kami dari Fraksi Keadilan Sejahtera meminta penjelasan atas penurunan nilai investasi pemerintah Kota Makassar, menganalisa kelayakan usaha terhadap BUMD yang sudah tidak dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Kota Makassar. 2. Adanya potensi-potensi penerimaan pemerintah kota yang belum dapat dioptimalkan dan direalisasikan secara maksimal. Potensi tersebut merupakan piutang yang timbul akibat kontribusi atas aset yang dikerjasamakan berupa pengelola pusat pergudangan atau terminal kargo. 2. Penyelesaian piutang royalti atau piutang denda. 3. Piutang sewa lahan. 4. Piutang dana kompensasi sarana pemakaman umum. Berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Desember 2019, jumlah piutang yang timbul akibat hal-hal yang kami sebutkan di atas sebesar 61.144 sekian. Dan realisasi yang dapat ditagih hanya sebesar 316.700 sekian. Kami dari Fraksi Keadilan Sejahtera meminta penjelasan hal tersebut. Makassar, 20 Juli 2020, pembacaan pandangan umum Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Haji Andi Astia. Dan terakhir pemirsa, Fraksi Demokrat DPRD Kota Makassar. Fraksi Demokrat menilai barometer keberhasilan pembangunan di Makassar tidak terlepas dari keterlibatan langsung masyarakat. Karenanya ia mengusulkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya harus melibatkan masyarakat secara berkelanjutan.
Demokrat mengapresiasi keberhasilan pembangunan yang diterima Pemkot, termasuk diraihnya kembali WTP yang kelima kalinya secara berturut-turut. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar atas penjelasan Wali Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna dan jajaran pimpinan Dewan. Yang terhormat PJ Wali Kota Makassar. Yang terhormat para anggota DPRD Kota Makassar. Yang terhormat anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten, dan seluruh jajarannya. Yang terhormat Kepala OPD Pemerintah Kota Makassar. Yang terhormat rekan-rekan wartawan dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan yang Maha Kuasa, yang dengan izinnya kita dapat hadir di sini pada rapat paripurna hari ini dengan agenda pemandangan umum praksi-praksi atas penjelasan Wali Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Hadirin sidang rapat paripurna yang terhormat, barometer keberhasilan pembangunan di Kota Makassar tentunya tidak terlepas dari sejauh mana pemerintah memberikan ruang partisipasi masyarakatnya dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat merasa memiliki proses pembangunan tersebut. Oleh karenanya, seyogyanya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga evaluasi dari pelaksanaannya telah menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah kota untuk melibatkan masyarakatnya secara aktif dan berkelanjutan. Pada kesempatan ini pula, fraksi Partai Demokrat memberi apresiasi dan ucapan selamat atas sejumlah keberhasilan pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan pemerintahannya dan pelaksanaan pembangunan yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diterimanya dari pemerintah Republik Indonesia, termasuk kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2019 untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut. Semoga ukiran prestasi demi prestasi pemerintah Kota Makassar dapat terus dipertahankan, bahkan dapat ditingkatkan di masa yang akan datang. Hadirin sidang rapat paripurna yang terhormat, terhadap laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 merupakan muara bagi perwujudan pemerintahan yang baik atau good governance. Esensi ini akan dapat diwujudkan dalam praktek pemerintahan apabila benar-benar dilakukan secara transparan, jujur, demokratis, dan responsif. Melalui tata cara ini pula akan mampu melakukan evaluasi secara kritis, objektif, dan akurat atas kinerja setiap kegiatan, program, dan kebijakan, serta segenap kendala yang terjadi. Terkait hal tersebut dan mencermati penyampaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, maka pada kesempatan ini, fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa catatan penting yang menjadi pemandangan umum fraksi Partai Demokrat, yaitu sebagai berikut. 1. Terkait capaian realisasi pendapatan daerah sebesar 3,66 triliun lebih atau berkisar 90,40% dari target tahun anggaran 2019 sebesar 4,05 triliun lebih
dan terhadap pencapaian sektor belanja daerah yang terrealisasi sebesar 3,54 triliun lebih atau hanya berkisar 84,96% dari total yang dianggarkan sebesar 4,17 triliun lebih. Dari hasil pencapaian ini, fraksi Partai Demokrat berharap pemerintah Kota Makassar dapat memberikan penjelasan terkait pendapatan daerah, begitupun juga capaian sektor belanja daerah. 2. Penerimaan pendapatan asli daerah yang ditargetkan sebesar 1,62 triliun lebih, terrealisasi sebesar 1,30 triliun lebih, atau hanya 80,22%. Untuk itu, mohon penjelasan terkait hal tersebut. 3. Perlu adanya sinergitas antara seluruh OPD pengelola pendapatan dan perusahaan daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah, baik dalam hal pelayanan publik maupun penggunaan sistem informasi yang berbasis teknologi. Untuk itu, mohon penjelasan langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan sinergitas tersebut. 4. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan untuk selalu mengkaji sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta dalam hal pengawasan dan penindakannya. Untuk itu, mohon penjelasan langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan sinergitas tersebut. 5. Fraksi Partai Demokrat juga mengapresiasi pemerintah Kota Makassar yang mampu meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya, khususnya dari sektor pajak daerah yang untuk pertama kalinya mampu terrealisasi di angka 1 triliun lebih. Beberapa poin tersebut yang memang sangat membutuhkan perhatian dari segi perencanaan dari eksekutif, termasuk hal terkait penyerapan anggaran. Kami melihat bahwa masih banyak permasalahan infrastruktur dan kemiskinan yang belum teratasi secara menyeluruh, dan juga beberapa sektor seperti sektor pendidikan, sektor kesehatan maupun kesejahteraan sosial yang memang sampai sejauh ini belum terrealisasi secara sempurna. Untuk hal ini, fraksi kami mendorong pemerintah Kota Makassar agar penyerapan anggaran di setiap perangkat daerah dapat lebih dimaksimalkan. Harapannya agar nilai silpa di akhir tahun anggaran berjalan semakin diminimalkan. Pimpinan rapat paripurna dan seluruh hadirin yang terhormat, demikian pemandangan umum fraksi Partai Demokrat atas penjelasan Wali Kota Makassar terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi pandemi ini. Fraksi Partai Demokrat yakin dan percaya dengan semangat kebersamaan dan komunikasi yang lebih harmonis, kita dapat menghadapi tantangan yang begitu besar diakibatkan pandemi COVID-19 di Kota Makassar yang kita cintai ini. Fraksi Partai Demokrat mohon maaf bila dalam penyampaian pemandangan umum fraksi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 20 Juli 2020. Pembawa pemandangan umum, fraksi Partai Demokrat, Reski. Informasi tadi pemirsa sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di TV Parlemen untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ade Febrian pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.